Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Panggilan berbakti terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai 2. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Saudara Hannes. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang ada di surga. Kembali kami berterima kasih atas segala lawatan dan penyertaan tangan Tuhan dalam satu pekan ini Bapa. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur ini semua atas campur tangan Tuhan. Kami sangat berterima kasih Bapa untuk napas kehidupan yang telah Engkau berikan, untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan Bapa. Kami mohon ampun di hadapan Engkau, kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan kami di rumah-Mu ini, sehingga kami bisa memulai kegiatan ibadah kami Bapa. Biarlah Engkau yang campur tangan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan juga yang memimpin acara, semua yang bertugas sama saya serahkan semuanya kepada-Mu Bapa. Biarlah kuasa Tuhan yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi yang melindungi kami, menyertai kami. Kami juga berdoa buat sanak saudara kami dimanapun mereka berada juga Tuhan, baik jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Ketika mereka sakit, biarlah kuasa Tuhan yang menyembuhkan, yang melawat, melindungi mereka. Biarlah kuasa-Mu yang menyertai mereka. Biarlah Engkau beri mereka juga kekonsentrasian dalam mengikuti ibadah ini. Kami serahkan semuanya hanya kepada-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon ampun, kami mohon campur tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembali menyapa kita Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita tahu Dia adalah Tuhan yang luar biasa, Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Kita mengangkat pujian, ajaib Kau Tuhan.
pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 10 ayat 28 sampai 31 oleh saudara Vincent. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian "Karena Salib-Mu". Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkaulah berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkaulah berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku.
kepada Gembala Jemaat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat rahmat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menaungi kita sekalian. Pada pagi hari ini, menutup bulan Agustus di minggu terakhir, berkaitan dengan tema khotbah untuk bulan Agustus, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Dan pada pagi hari ini tema kita untuk khotbah, jemaat yang bertumbuh dan dewasa. Ini sebagai dampak dari kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus, yaitu membangun satu jemaat yang bertumbuh dan dewasa. Berdasarkan kitab Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami atas pemeliharaanmu sepanjang bulan Agustus. Memasuki minggu yang terakhir ini kami semakin diteguhkan karena Engkau Allah yang setia dengan janjimu, dengan pemeliharaanmu yang nyata dan ajaib. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami memiliki kepastian akan hidup yang kekal bersama Engkau di surga. Saatnya kami akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Hamba-Mu memohon Engkau menambahkan bagi kami hikmat, sehingga dari penjelasan firman Tuhan kami dapat mengerti, dapat mempraktekkan dalam hidup kami hari demi hari. Kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca nas firman Tuhan dari kitab Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25. Satu kitab, satu pasal, 25 ayat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara pernah membaca kitab Filemon minimal satu kali dalam seumur hidup ya. Kalau tidak pernah membaca ya kebangetan ini karena sangat singkat. Kitab Filemon ya, 25 ayat ini menjadi tantangan bagi saudara untuk membaca berkali-kali satu pasal yang sangat memberkati ini. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku.
Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminkan dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, dan teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca kitab Filemon ini, kita sedang diajak untuk masuk dalam suasana di mana Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada Filemon. Dan Filemon yang membaca surat dari Rasul Paulus ini, tentu hatinya akan tersentuh, hatinya akan bersukacita, hatinya akan menerima segala permohonan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Menarik sekali di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Filemon disapa dengan sebutan saudaraku yang kekasih. Ini menjadi sapaan kita orang Kristen. Saya sering menyapa jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang kasih kita itu harus didasari oleh kasih Yesus. Sebab kalau kita mengasihi tanpa ada dasar, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus, itu bisa jadi kasih kita timbul dari keinginan kedagingan kita. Tetapi kalau kasih kita itu berdasarkan karena kasih Kristus, itu menunjuk kepada kasih yang dari surgawi. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di luar sana bertebaran informasi yang dapat membuat kita terkadang geleng-geleng kepala. Mengapa? Karena merasa aneh. Mengapa kok bisa begitu ya? Kalau kita lihat berita atau mencari informasi berita di masa lalu, misalkan di sini ditulis ada seorang oknum pendeta yang divonis 11 tahun karena tindakan asusila, ya. Ini terjadi di Jawa Timur. Pendeta yang sangat terkenal, tetapi akhirnya jatuh dalam persinahan. Kita lihat lagi berita Kamis tanggal 5 Agustus 2021,
masuk berita di TV ya. Sepasang suami istri cekcok, berantem. Maksud hati mau bakar rumah sendiri. Nggak taunya api segera merambat dan akhirnya membakar satu kampung. Dikatakan 35 rumah terbakar, ludes, dimakan si jago merah. Gara-gara apa? Kadang kita nggak masuk akal ya menurut kita. Suami istri cekcok bakar rumah. Ya. Seharusnya cekcok itu habis cekcok ya beli bakso atau beli mie ayam makan bersama gitu ya. Jadi kenyang ya. Kalau cekcok akhirnya berbuat kerusuhan atau menimbulkan kerusakan, ini yang merusak ya. Kita dibuat geleng-geleng lagi, tapi ini positif ya. Ada seorang yang bernama Dr. Lee Darmawan ya. Rela menjual rumahnya demi bangun rumah sakit apung ya. Kapal yang kemarin terbakar, tenggelam ya, karam ya. Lalu puji Tuhan banyak donasi yang masuk sehingga kapal segera akan digunakan karena sedang dibangun kapal tersebut di Makassar. Nah, ini berita yang luar biasa ya. Orang begitu mengasihi sesamanya sampai rela berkorban apa saja ya demi menyelamatkan nyawa pasien. Luar biasa. Ini baru kita berdecak kagum ya. Kalau berita yang sebelumnya kita jadi geleng-geleng, kok bisa seperti itu ya. Sama ini juga kok bisa ya, tapi dengan suasana yang memberkati ya, puji Tuhan ada orang baik ya. Sebenarnya banyak orang baik di Indonesia ya. Bahkan di dalam jemaat kita banyak orang baik ya. Bersyukur karena Tuhan yang mengirim orang-orang yang baik untuk membangun jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kitab Filemon ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus bersyukur atas buah pelayanan dari dikatakan di sini dari Filemon, Apphia, Arkippus. Buah pelayanannya apa? Yaitu sebuah jemaat rumah yang mereka layani dan jemaat rumah itu bertumbuh dan menjadi dewasa. Nah, bukankah ini kebahagiaan kita orang Kristen? Orang Kristen berbahagia kalau gereja-gereja bertumbuh, maju, menjadi dewasa. Semaraknya itu kelihatan ya. Antusias semangatnya dalam memuji Tuhan, dalam bersaksi, dalam pelayanan diakonia. Ini luar biasa. Tentu di sini jemaat Gloria Kain juga siap untuk membangun sebuah jemaat lokal yang bertumbuh dan menjadi dewasa. Tentu ini kerinduan kita bersama. Sebagaimana Tuhan sudah memerdekakan kita oleh Kristus, sehingga saya dan saudara tidak lagi diperbudak oleh dosa, kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi orang Kristen lahir baru, kita sudah menjadi jemaatnya. Tentu kerinduan kita sama, yaitu membangun jemaat di mana kita menjadi anggota gerejanya untuk memajukan, untuk menumbuhkan, dan untuk mendewasakan. Sehingga setiap orang yang datang berjemaat di Gereja Baptis Indonesia Gloria Kain, mereka akan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Bagaimana caranya? Mari kita lihat kitab Filemon ini dan kita akan mendapatkan bagaimana Filemon, Apphia, Arkippus membangun jemaat yang ada di rumahnya sehingga mereka menjadi satu jemaat yang bertumbuh menjadi dewasa. Pertama, mengutamakan perubahan karakter yang masuk ke dalam jemaat. Seharusnya yang masuk dalam jemaat ini adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan, yang sudah lahir baru, yang hidupnya diubahkan. Tapi terkadang ada yang masuk menyusup, masuk dalam keadaan belum diselamatkan. Saya sebut belum diselamatkan karena apa? Karena karakternya buruk, perilaku hidupnya buruk, kehadirannya nggak jadi berkat, kehadirannya tidak mencerminkan dia orang Kristen lahir baru, kehadirannya itu tidak memancarkan satu kesaksian yang memberkati. Nah, itulah sebabnya
untuk membangun jemaat, menjadi bertumbuh, menjadi dewasa. Di dalam jemaat itu yang diutamakan adalah perubahan karakter. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Iman itu bertobat, percaya Yesus. Lalu Tuhan suruh kita membangun satu karakter dan kehidupan yang kudus. Untuk apa? Untuk kesaksian di dunia ini. Karena kalau kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat rumah yang digembalakan oleh Filemon, bahwa yang Rasul Paulus dengar sehingga Paulus mendoakan Filemon dan sidang jemaat yang digembalakannya, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Nah, tentu Paulus melihat langsung kehidupan Filemon dan jemaat yang digembalakannya. Dan setelah dia pergi, dia dipenjara pada waktu itu. Dan dia mengingat jemaat itu, mendoakan dengan hati bersyukur. Itulah sebabnya di dalam jemaat mengutamakan perubahan karakter. Karakter Kristus harus dimiliki oleh setiap anggota gereja. Bukan lagi manusia lama, tapi sudah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Hidupnya mencerminkan buah roh. Nampak harus terjadi dalam hidupnya. Di kitab Filemon pasal 1 ayat 4 dan 5 firman Tuhan berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku. Ini doa Rasul Paulus ya. Setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mewujudkan jemaat yang bertumbuh, menjadi dewasa, belajar dari apa yang dikatakan Rasul Paulus. Tentu kita harus bertekun dalam doa. Jemaat yang berdoa itu saling menopang satu dengan yang lainnya. Gembala jemaat mendoakan warga jemaat, semua didoakan. Apalagi ada daftar nama disebutkan tiap-tiap nama. Apa menjadi keperluannya, menjadi pergumulannya didoakan. Demikian pula dengan warga jemaat saling mendoakan. Untuk keluarganya sendiri, untuk keluarga sesama anggota gereja. Saling mendoakan. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara kirim WA, terkadang perlu ya. Saudara rekam dulu suara saudara, suara doa ini ya. Bisa jadi saudara mendoakan keluarga A, keluarga B, keluarga C. Direkam lalu dikirim. Wah kepo Pak, enggak kepo, enggak berlebihan ya. Daripada saudara kirim yang aneh-aneh, lebih baik kirim doa ya. Nanti jemaat anggota gereja yang lainnya berdoa juga. Wah jadi itu saling berjejaring doanya. Wah masa doa harus laporan Pak? Enggak, bukan laporan, supaya tahu saja ya. Sebab kadang manusia itu kalau enggak dicek itu akhirnya teledor ya. Enggak mau dicek akhirnya enggak lakukan apa-apa. Bertekun dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk membangun karakter kita. Untuk memiliki karakter seperti Kristus. Belajar dari apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku mengucap syukur ketika aku mengingat kamu dalam doaku. Tapi doa kalau di grup ya yang umumnya, jangan yang curhatan nanti saudara kirim dari doa jadi ribut nanti ya. Yang singkat saja. Kalau di publik itu yang singkat doanya. Kalau doa pribadi ya itu lama enggak apa-apa. Tapi kalau di publik yang singkat saja, singkat jelas padat gitu ya. Tahu maksudnya ya, jangan bertele-tele ya. Ya 1 menit cukup lah ya, enggak usah terlalu lama. Kemudian di ayat 5 dikatakan,
Karena aku mendengar tentang kasih-Mu. Berarti jemaat yang digembalakan oleh Filemon ini adalah jemaat yang menunjukkan kasih kepada orang kudus. Nah, siapakah orang kudus ini? Orang kudus adalah orang yang sudah bertobat percaya Yesus. Rasul Paulus selalu menyapa, misalkan kepada jemaat di Korintus, dia sapa sebagai orang-orang kudus yang ada di Korintus. Jadi kita ini orang-orang kudus. Mengapa kudus? Karena pada saat kita bertobat percaya Yesus, posisi kita jadi kudus. Dulu kita sebagai setru musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Pada saat kita bertobat percaya Yesus, Roh Kudus segera masuk dalam hati kita. Sehingga hati kita menjadi kudus. Mengasihi jemaat. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi jemaatnya. Itulah sebabnya kehadiran saya dan saudara di dalam jemaat itu harus menjadi berkat. Jangan saudara masuk dalam satu kumpulan jemaat lalu auranya jadi negatif gitu ya. Wah, ini kok ada aura sikulis ini ya. Harusnya jangan ya. Saudara masuk ini kan dengan kemurnian, dengan ketulusan, maka auranya itu menjadi aura yang memberkati. Mengasihi jemaat. Mengasihi jemaat ini juga mengasihi gembala ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi gembala ditunjukkan dengan apa? Dengan mengatakan yang baik ya. Apalagi kalau satu keluarga makan bersama di ruang makan itu kan. Kalau misalkan di ruang makan itu membicarakan gembala yang buruk misalkan ya. Itu pasti anak-anak mereka akan tidak mau kalau gembala ngajar mereka. Orang tua harus memberitahu. Gembala dengan pelayanannya, dengan keberadaannya. Sehingga orang yang mendengar di meja makan itu jadi percaya gitu ya. Gembala juga demikian harus mawas diri supaya jangan sampai hidupnya jadi batu sandungan. Ya. Jangan sampai hidupnya tidak jadi berkat. Terlebih lagi gembala jemaat itu harus melakukan yang terbaik supaya kesaksiannya itu baik. Perilaku hidupnya terpuji. Hidupnya jadi berkat. Kehadirannya dimanapun dia berada jadi berkat. Biasanya kalau pergi ke rumah makan begitu atau ke warung makan ya. Setelah kita datang awalnya sepi lalu tiba-tiba ramai pengunjung. Nah, itu berarti kehadirannya jadi berkat ya. Jangan saudara datang lalu warung dari sepi ya. Itu jadinya akhirnya apa? Nggak jadi kesaksian ya. Kadang-kadang kalau kami sedang ke warung gitu atau warung makan gitu ya. Si penjual tuh biasanya ngobrol-ngobrol dan memberi respon, wah Bapak Ibu datang warung jadi ramai, jadi berkat itu ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Kristus, kemudian beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang digembalakan oleh Filemon adalah orang-orang kudus, dikatakan apa? Tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai sudah bertahun-tahun jadi anggota gereja, imannya beda lagi. Waduh, kacau ini ya. Imannya bukan pada Yesus gitu ya. Imannya kepada kepercayaan yang lain. Wah, tidak boleh seperti itu. Jemaat yang digembalakan oleh Filemon, karena Filemon mengajar dengan benar, akhirnya jemaat itu memiliki keyakinan yang kokoh, mempunyai imannya kepada Yesus. Wah, luar biasa ya kalau demikian. Dan itu karakter seperti Kristus seperti itu. Bertekun dalam doa, mengasihi jemaat, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6 dan 7, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Nah, kita lihat hasilnya ya. Hasilnya dari jemaat tadi yang memiliki karakter Kristus. Karena yang diutamakan pembentukan karakter. Terkadang kesaksian kita jadi jelek karena karakternya jelek.
merasa sudah Kristen lalu aman-aman saja begitu ya. Enggak, harus dibangun karakternya. Dibentuk karakternya. Jangan sampai mempermalukan nama Tuhan. Kesaksiannya jadi buruk, enggak enak didengar. Hasilnya adalah persekutuan yang hidup dan kesaksiannya yang memberkati. Jadi jemaat itu memiliki persekutuan yang hidup gitu loh. Bukan persekutuan yang suam-suam atau persekutuan yang tidak ada antusiasnya. Persekutuan yang suram, wah tidak boleh terjadi ya. Itulah sebabnya semakin lama kita berjemaat, gembala dengan anggota gereja, dengan warga jemaat semakin akrab. Karena memang maksud Tuhan seperti itu kan, kita menjadi saudara di dalam Tuhan. Kalau saudara di dalam Tuhan itu semakin mengasihi. Semakin lama kenal, semakin mengasihi. Jangan sebaliknya, semakin lama kenal jadi semakin membenci, itu kan nggak masuk akal ya. Semakin lama kenal, semakin tahu keburukannya, nggak boleh terjadi itu. Semakin lama kenal, semakin kita dipertajam. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ditajamkan oleh apa? Oleh kebenaran. Sehingga persekutuannya itu menjadi persekutuan yang hidup. Yang memberkati. Kesaksiannya itu cemerlang memberkati. Hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Orang yang seperti apa yang memiliki pembawaan yang memberkati, yang menghibur itu? Ya tentu yang berkarakter Kristus tadi. Mari saya dan saudara saling mengevaluasi diri. Kehadiranku di dalam jemaat ini jadi berkat enggak? Apa yang aku kerjakan, apa yang aku gunakan untuk melayani jadi berkat enggak? Jangan kita ini di dalam jemaat ditakuti, ditakuti ya. Gembala ditakuti ya. Jadi kalau seperti anak sekolah masuk kelas itu ya, mau kebaktian di lonceng atau di bel, tet, wah semua jemaat berdiri siap kayak tentara gitu ya. Lalu gembala masuk ruang kebaktian, deng, langsung duduk semua diam gitu ya. Semua takut, tidak berani lihat wajahnya, katanya seperti wajah Musa bercahaya, tidak seperti itu. Kita ini gembala dengan sidang jemaat harus akrab, terhiburkan hatinya. Gembala kalau melihat anggota gerejanya yang bertumbuh, yang dewasa, yang rohaninya mantap, pelayanannya mantap, hatinya senang ya. Demikian pula dengan anggota gereja atau warga jemaat. Melihat gembalanya semakin saleh, itu senang ya. Tapi kalau melihat gembalanya semakin duniawi, senang enggak? Pusing kepala. Ini Bapak Gembala selalu yang diomongkan hal-hal duniawi. Akhirnya apa? Tidak saling menghiburkan. Kita saling menghiburkan kalau di dalam kebenaran. Kalau di dalam sukacita memuji Tuhan, kita saling dihiburkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau membangun, menumbuhkan, mendewasakan sebuah jemaat, itu harus mengutamakan pemulihan dalam hubungan. Tadi di cerita awal, sepasang suami istri cekcok, akhirnya satu kampung rumahnya kebakar. Gara-gara apa? Dia mau bakar rumahnya. Jemaat yang utuh, yang bertumbuh, wah ini menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau jemaatnya cekcok terus ya, apalagi berseteru dengan gembalanya, ini udah tidak cocok ini ya. Karakteristiknya itu kan gembala menjaga kawanan domba ya. Bukan saling bermusuhan, itu bukan saling menjaga. Itu mempermudah serigala untuk menerkam, bisa menerkam gembalanya, bisa menerkam kawanan dombanya. Mengutamakan pemulihan hubungan. Jadi surat Rasul Paulus kepada Filemon ini memberitahu bahwa ada budak atau hamba dari
Filemon, yaitu namanya Onesimus, yang melarikan diri dari rumah Filemon. Entah apa yang dilakukan, tidak disebut oleh firman Tuhan. Tidak tertulis ya. Tetapi sampai membuat Filemon tidak mau terima dia lagi, itu kan berarti bukan urusan kecil, urusan besar ini, entah apa tidak tahu. Tapi bersyukurnya itu Onesimus pergi ke tempat yang tepat, yaitu ke penjara di mana Paulus ada di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang pemulihan bisa tidak terjadi kalau kita pergi ke tempat yang salah. Gembala dengan anggota gereja cekcok. Gembala konsultasi ke tempat yang salah. Anggota gereja konsultasi ke tempat yang salah, hanya nggak ketemu. Jangan engkau minta nasihat di luar jemaat, bahaya kata firman Tuhan. Bukannya ditolong, disyukurin ya. Karena nggak mau gereja kelihatan damai sejahtera, maunya dibuat pecah, merusak persekutuan. Itulah sebabnya Paulus penulis surat kepada Filemon, memberitahu kepada Filemon bahwa Onesimus, hambamu, ini bisa jadi dia budaknya Filemon, dia sudah kabur dari rumahmu. Tapi terimalah dia kembali. Aku jaminannya. Mengapa harus kau terima kembali? Dia sudah berubah. Sudah dipulihkan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terkadang di dalam jemaat ini suasananya menjadi runyam. Itu apa sebenarnya yang terjadi ya? Kadang-kadang saya telusur nih benang merahnya di mana, atau kalau benang ruwet itu ujung benangnya di mana ya, untuk bisa mengurai keruwetan. Kadang-kadang datang orang yang belum dipulihkan, yang belum beres hidupnya di dalam Tuhan, masuk dalam satu persekutuan jemaat, lalu merusak semua yang ada. Bukannya jadi berkat, tapi kasak kusuk akhirnya mengadu domba dan akhirnya rusak persekutuan. Tidak boleh terjadi seperti itu. Jemaat yang mau bertumbuh, mau maju, mau dewasa harus mengutamakan pemulihan hubungan. Filemon pasal 1 ayat 8 dan 9. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ini surat yang sangat indah. Meskipun Rasul Paulus ini seniornya, ada kemungkinan Paulus turut andil untuk pembangunan jemaat yang di rumahnya Filemon itu. Rasul Paulus menempatkan diri sebagai orang yang berwenang, itu menunggu musim untuk menasehati. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ya, semua ada musimnya. Ya. Semua ada musimnya. Kalau hari ini saudara datang ke pohon rambutan, belum musimnya, ini masih berbunga ini ya. Kalau saudara datang ke pohon durian, belum musimnya. Kalau tidak musim, tidak akan muncul. Sama juga dengan konflik. Konflik itu, apalagi di dalam jemaat, terkadang kalau kita mau menyelesaikannya, tunggu musimnya. Ya. Jangan lagi panas-panasnya saudara datang jadi tambah runyam ya. Contoh Paulus ya. Paulus nunggu musimnya. Dia katakan, aku yang sudah tua ini minta engkau menerima. Meskipun aku bisa memerintahmu, tapi biarlah engkau menerima itu dengan kerelaan hati.
Rasul Paulus sebagai orang yang berwenang menunggu musimnya untuk menasihati. Ayat 10, 11, 12 mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Paulus menjamin terjadi pemulihan dalam kehidupan Onesimus. Pemuda-pemuda yang sedang goncang hatinya, yang sedang rusak hatinya, rusak hatinya, broken heart ya, rusak hatinya, kacau hidupnya, harus dipulihkan. Mungkin masih menyimpan dendam dengan keadaannya, nggak terima dengan keadaan yang terjadi. Kadang-kadang perlu dipulihkan. Dipulihkan dengan cara bagaimana? Diberi nasihat, nasihat firman Tuhan. Onesimus ya, orang yang berbuat salah berani memperbaiki diri sampai benar-benar bersih dan layak. Jadi rupanya perhatikan nih cara pemulihan dalam satu persekutuan yang retak. Paulus sebagai orang yang berwenang nunggu waktu untuk menasihati. Onesimus jangan dia masih keadaannya kacau, dia datang untuk pemulihan, wah rusak semua. Dia harus buktikan bahwa dia sudah beres. Misalkan saya ada konflik dengan Bapak A misalkan. Nunggu sampai saya benar-benar beres. Paulus menjamin. Dia buah hatiku. Dulu memang dia tidak berguna, sekarang dia berguna. Saudara bisa bayangkan nih budak lakukan kesalahan apa ini. Sampai Paulus meyakinkan tuannya yaitu Filemon. Ya. Dulu dia tidak berguna, berbuat salah kepadamu. Sekarang aku kembalikan kepadamu. Dia sudah menjadi orang yang berguna. Dia buah hatiku. Onesimus orang yang berbuat salah berani memperbaiki diri sampai benar-benar bersih dan layak. Kadang-kadang pemulihan tidak terjadi karena masing-masing pihak belum beres. Masih mengulang kesalahan yang sama. Ya. Masih tobatnya tobat sambal. Ya. Hari ini pedas kepedesan lalu besok makan sambal lagi. Bukan seperti itu pertobatan. Orang kadang-kadang tidak perlu sampai saudara sumpah demi langit dan bumi, tidak perlu gitu. Tunjukkan perubahan hidup. Kadang-kadang saya dan saudara ini ya, menutup sendiri pintu berkat. Melalui apa? Ya kadang-kadang melalui perilaku kita. Kadang-kadang air muka kita itu menutup pintu berkat kita. Jadi orang gak ramah, jadi orang jutek, jadi orang seolah-olah dia sendiri yang paling hebat, paling pintar, tidak butuh orang lain. Kadang-kadang berkat itu datang dari orang yang kadang-kadang sederhana ya. Pak, saya ada pisang, ya. Ini berkat. Pak, saya ada talas. Mau Bapak? Oh mau. Gitu. Tapi kalau kita, wah enggak mau ngapain saya makan kayak nanti sakit perut, tertutup berkatnya. Ya. Suatu kali dia punya lagi enggak dikasih kamu. Tutup pintu berkat. Apalagi dalam persekutuan ini harus yang saling percaya. Ya. Janji harus saling ditepati. Ya. Ayat 20-21, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan kepadamu. Sekarang dari sisi Filemon. Orang yang menerima siapapun yang mengalami pemulihan. Jadi klop ya pemulihan yang terjadi. Filemon bisa menerima Onesimus yang sudah mengalami pemulihan. Kadang-kadang orang kalau sudah jengkel gitu ya, kalau sudah tidak suka itu, orang Jawa punya istilah apa? Jadi daun tidak mau nyobek katanya.
jadi air nggak mau nyedok katanya. Saking sudah sebelnya itu ya. Tapi kan enggak. Di dalam jemaat ditunjukkan mengutamakan pemulihan di dalam persekutuan. Pemulihan terjadi kalau apa? Kalau orang yang berwenang jaga dulu, tahan dulu. Untuk beri nasihat, tunggu waktu yang tepat. Sebagai orang yang bermasalah, harus beres dulu hidupmu. Harus clear dulu. Harus bersih, layak dulu. Ibaratnya mobil itu sudah layak jalan belum? Ibaratnya kamu pilot itu atau nahkoda sudah layak nggak bawa pesawat atau bawa kapal ini? Nah kalau masih sembrono, masih ugal-ugalannya, jangan harap ada pemulihan. Yang terjadi adalah melukai untuk yang kedua kali. Dan biasanya kalau melukai untuk yang kedua kali itu orang sudah pati-pati tidak mau terima lagi ya. Itu artinya menutup pintu berkat. Filemon sebagai gembala dia menerima dengan sukacita. Tentu dia melihat perubahan dari Onesimus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Kristus, mengutamakan perkenanan Tuhan. Di dalam jemaat itu apa sih yang paling membuat kita termotivasi untuk berjemaat? Mencari perkenanan hati Tuhan. Untuk apa gembala berkhotbah? Ya untuk berkenan di hadapan Tuhan. Bukan untuk motivasi yang lain. Mengapa kita rajin melayani? Rasul Paulus menyinggung di kitab Roma itu. Aku melihat orang-orang yang melayani tanpa pengertian. Tapi semangatnya bukan-bukan. Ya. Harusnya itu pengertiannya cocok. Kemudian suasana hatinya cocok, lalu tindakannya cocok. Wah ini luar biasa. Mengutamakan perkenanan Tuhan. Mengapa Raja Daud akhirnya tidak boleh membangun bait suci, bait Allah? Karena tidak berkenan. Tangannya kata firman itu terlalu banyak berlumuran darah. Ya. Anaknya yang bangun. Perkenanan hati Tuhan. Kadang-kadang pelayanan kita begitu luar biasanya. Tapi kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan, itu seperti apa? Menjaring angin, nggak ada maknanya. Di kitab Wahyu dikatakan jemaat itu bagaikan kaki dianya diambil, nggak ada semaraknya. Boleh besar gedungnya, boleh gembalanya, gelarnya luar biasa bagus. Tapi kalau kaki dian sudah diambil oleh Tuhan, nggak ada semaraknya. Untuk itu bangun, ayo persekutuan, tekun dalam doa, hidup dalam kasih, dalam firman, praktek nyata dalam hidupnya. Kesalehan itu harus nyata dengan perbuatan. Filemon 1 ayat 3, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai perjuangan kita dalam membangun jemaat. Membangun jemaat, apa yang menjadi modal kita? Kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Bukan seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh angin. Ya. Akhirnya tidak bisa melaju dengan baik. Ya. Hidupnya goncang terus, tidak ada damai sejahtera. Membangun jemaat itu harus dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Kristus, visimu itu membebani jemaat. Apalagi gembala ya. Visinya boleh bagus, boleh tinggi, boleh besar. Jangan sampai membuat jemaat itu terkungkung. Jadi beban ya, tahu beban ya. Melakukannya itu dengan terpaksa. Berjemaat itu yang bersukacita. Ini kan hari Tuhan. Ya. Hari Tuhan. Ya. Kita berbakti ini kan memuji, memuliakan Tuhan. Jangan ditaruh kuk lagi. Ya. Kasih karunia cukup. Dalam pelayanan ini kan terkadang kita perlu belajar apa yang dikatakan Rasul Paulus ya. Asal ada makanan, pakaian cukup lah ya. Nggak usah membebani lagi jemaat. Hanya ada iuran inilah, iuran itulah. Aduh jemaat mau kasih persembahan udah dibagi-bagi ya.
Mendingan satu utuh langsung nanti bendahara yang ngatur urusannya. Panitia keuangan yang ngatur urusannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Filemon 1 ayat 23, 24, 25. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Dari ayat-ayat ini ada nama-nama yang disebut. Ini menunjuk bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Filemon, kepada kita hari ini menunjukkan keadaan yang pernah terjadi. Bahwa Tuhan memberikan jemaatnya pada saat jemaatnya rindu untuk bertumbuh, rindu untuk maju, rindu untuk dewasa. Tuhan akan kirim orang-orang yang berguna bagi jemaat itu. Itulah sebabnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Roh kita jadi terhibur karena apa? Tadi karena orang-orang kudus yang menghibur hatimu. Siapa yang menghibur hati kita? Di dalam jemaat. Ketika kita melihat anggota gereja rajin, semangat, pengabdian, persembahan persepuluhan, meskipun pandemi tetap mempersembahkan yang terbaik. Ucapan syukurnya pada Tuhan. Terhibur hati kita. Tuhan memberikan orang-orang yang berguna di dalam jemaat. Jadi kita tidak kerja sendirian. Ada kasih karunia Tuhan yang menyertai. Kasih karunia Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk apa ya? Melalui jemaat tadi, melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya kita saling mendoakan, Tuhan jadikan. Kalau gembala berdoa, pakailah anggota gereja ini. Supaya mereka bertumbuh, mereka mengasihi Tuhan. Anggota gereja juga berdoa, Tuhan berkati gembalaku supaya semakin saleh mengasihi Tuhan. Ya. Nah inilah surat Rasul Paulus kepada Filemon. Terjadi pemulihan, terjadi perkenanan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah lebih dari cukup untuk membangun jemaat, memulihkan jemaat, dan menumbuhkan jemaat. Bukan dengan kuat, bukan oleh hebatku, kata lagu ya, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Jemaat Gloria Kayen, apakah siap untuk bertekad, untuk mengalami perubahan karakter, pemulihan persekutuan, dan hidup berkenan kepada Tuhan? Kita jawab bersama-sama, kami siap, kami bertekad. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan, dan bagian kami adalah melaksanakan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu menjadi makanan rohani yang menyehatkan, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat mengat pujian kita yang berkata, berhembuslah Roh Kudus.
perlukan Roh Kudus. Kau butuhkan Roh Kudus lebih dari semua yang ada di hidupku. Mari katakan menembuslah rohku, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Katakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, menembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Katakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, menembuslah, penuhi hati ini. Doa penutup dan doa berkat oleh Gembala Jemaat. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk laporan persembahan dan persepuluhan bisa dilihat di layar. Gereja mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara dalam pengabdian dengan memberikan persembahan dan persepuluhan yang menjadi ucapan syukur kita atas berkat Tuhan. Pada bulan Agustus, gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Agustus. Saudara Siswanto tanggal 2 Agustus, Ibu Eti Pandean tanggal 4 Agustus, Saudara Oris tanggal 15 Agustus, Ibu Rayun tanggal 20 Agustus, Ibu Maria tanggal 24 Agustus, Saudara Yohanes tanggal 25 Agustus, Ibu Puput tanggal 30 Agustus, Adik Noel tanggal 30 Agustus, dan Adik Ardan tanggal 30 Agustus. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati kesehatan yang baik, umur yang bermakna, serta hidup yang berbahagia di dalam Tuhan. Kebaktian kita sudah selesai, dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berbakti, memuji, memuliakan Engkau. Khotbah yang sudah kami dengarkan menjadi makanan rohani yang menyehatkan dan memberkati kami. Kami bersyukur sepanjang bulan Agustus ini Engkau memelihara kami. Dan pada minggu pagi hari ini, minggu terakhir di bulan Agustus, kami mensyukuri segala berkat dan pemeliharaan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami untuk memasuki bulan September. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Ya Bapa, hamba-Mu memohon, berkatilah dan sembuhkanlah untuk Ibu David, Ibu dan Bapak dari Ibu Endias yang sedang sakit. Tuhan menjamah menyembuhkan. Menyerahkan di antara warga jemaat, kalau ada yang sakit, kiranya Engkau juga menyembuhkan. Yang dalam pergumulan hidup, Tuhan berikan kelegaan dan kemenangan iman. Hamba-Mu memohon, berkatilah seluruh warga jemaat dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera dari Tuhan, sehingga dapat menjalani kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Saatnya kami akan menjalani kehidupan ini
berkarya memberi yang terbaik sesuai dengan talenta karunia yang kami miliki. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri kebaktian kami. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai memberkati kita. Salam Maranatha.